Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Fa marhaban ayyuhat tullab wa talibat, barakallahu fikum. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. Baik, kita lanjutkan pelajaran dari kitab Durusulullah jilid pertama, pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13. Kita masuk ke halaman 27, Ad-Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Percakapan antara Sa'id dan Yasir. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Apakah kitabnya Muhammad ini wahai Yasir? Apakah kitabnya Muhammad? Maksudnya, apakah kitab miliknya Muhammad ini wahai Yasir? Atau boleh juga kita artikan menyesuaikan susunan dalam bahasa kita, ya. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Ya, meskipun ini hadanya kan di akhir, boleh kita kalau menerjemahkan kita dahulukan boleh. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? La, bukan atau tidak. Hadza kitabu Hamidin. Ini kitabnya Hamid. Ya, ini kitabnya Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Ia, yakni kitab itu, di atas meja di sana. Hunaka artinya di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Ia, maksudnya buku itu, di atas mejanya guru. Di atas mejanya guru. Qalamu man hada ya Aliyu? Pena siapa ini wahai Ali? Penanya siapa? Ya, qalamu man hada. Penanya siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini penanya guru. Ini penanya guru atau ini pena milik guru. Ya, semakna. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Yani tas itu di bawah meja. Tahta di bawah. Di sini ada beberapa kosakata baru. Nih, hunaka di sana, ya. Tahta di bawah. Kemudian huwa bisa juga digunakan untuk selain manusia, ya. Boleh digunakan untuk selain manusia, huwa. Tetapi kalau kata tersebut mudzakkar atau dihukumi ya laki-laki, huwa, menggunakan huwa, dia, kembali kepada kitab. Kemudian di sini hiya ini dia, maksudnya tas. Haqibah ini kan muannas atau perempuan, ya, muannas, maka kita menggunakan hiya. Maka di sini menggunakan hiya tahta, yani tas itu di bawah meja. Baik, barakallahu fikum. Tamarinu, latihan-latihan.
Kita jawab dulu ya latihan yang pertama. Ajib anil as-silatil atiyah. Jawablah dari pertanyaan berikut ini. Dari soal-soal berikut ini. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Ya. Kita lihat di mana kitabnya Muhammad. Nah ini. Aina kitabu Muhammadin? Beri jawabannya ini. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina kitabu Ammarin? Di mana kitabnya Ammar? Ya. Di sini dalam percakapan tidak ada soal seperti itu. Aina kitabu Ammarin, yang ada aina daftaru Ammar? Di mana buku tulisnya Ammar? Ya semakna. Kitab dengan daftar ya semakna. Jadi maksudnya di sini daftar, ya. Jawabannya apa? Nah, kita lihat di percakapan. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Nomor 3, aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Ya, ini jawabannya. Hiya tahtal maktabi. Ia di bawah meja. Baik. Latihan yang kedua. Tamrin yang kedua. Adif al-kalimatal ula ila tsaniyati. Sandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Contoh, kitabun Muhammadun. Ini kan ada dua kata. Pertama kitabun, koma, kemudian Muhammadun. Ya, Muhammad. Kitab Muhammad. Nah, kalau kita ingin menyandarkan, ya, menisbahkan kitab kepada Muhammad, artinya kalau kita menisbahkan berarti kita menyatakan kepemilikan. Kan kurang lebih seperti itu. Kitab kita sandarkan kepada Muhammad, artinya kita nisbahkan, ya, kitabnya Muhammad. Nah, berarti ada kepemilikan. Kitab miliknya Muhammad. Nah, perhatikan di sini ketika telah menjadi kalimat, ya, ini kan menjadi kalimat tentang penisbahan atau penyandaran sesuatu kepada yang lain. Maka harokatnya ada sedikit perubahan, ya. Yang asalnya kitabun Muhammadun, ketika disusun menjadi satu dengan makna penyandaran tadi, dengan makna penisbahan, maka kata yang pertama jangan ditanwin, kitabu, ya, kitabu. Kemudian kata yang kedua harus dikasrotain, ya, harus dikasroh, akhirnya harus dikasroh. Muhammadin, yang awalnya Muhammadun menjadi Muhammadin. Taib, ya, kitabu Muhammadin. Ini dikerjakan dulu ya, nanti insyaallah berikutnya kita akan jelaskan lebih detail biidnillahi ta'ala. Nah, ini nomor 1 misalkan qalamun hamidun, ya, kita beri contoh atau kami beri contoh mengerjakannya. Qalamun hamidun berarti menjadi qalamu hamidin, ya, qalamu hamidin, dan seterusnya dikerjakan di buku tulis. Berarti artinya kalau qalamu hamidin, penanya Hamid atau pena milik Hamid. Tapi yang sebelah kiri kurang lebih sama. Maktabun al-mudarrisu. Ini belum disusun, ya, belum menjadi susunan kalimat, masih terpisah. Ada kata maktabun, ada kata al-mudarrisu. Nah, kalau kita jadikan satu kalimat, ya, susunan kalimat yang bermakna penisbahan, ya, atau penyandaran, maka menjadi maktabul mudarrisi. Sama. Kata yang pertama jangan ditanwin, maktabu. Mirip dengan tadi kitabu Muhammadin, ya. Kata yang pertama tidak ditanwin. Demikian pula di sini maktabu.
maktabul mudarrisi, yang asalnya bisa ditanwin maktabun, tetapi ketika menjadi kalimat ini, kalimat penyandaran ini atau penisbahan, maka kata yang pertama jangan ditanwin, maktabu. Kemudian kata yang kedua harus dikasroh atau kasrotain. Nah, kalau tadi kan Muhammadun tidak ada alif lamnya, tidak ada alnya, maka bisa dikasrotain Muhammadin. Nah, di sini ada alnya. Di awal al-mudarris ada al atau ada alif lam, maka hanya dikasroh, bukan kasrotain. Maktabul mudarrisi. Tapi ini sama dikerjakan. Kita contohkan yang di sini miftahun al-baitu. Miftahun kunci, al-baitu rumah. Kalau kita ingin sandarkan kunci kepada rumah, kita nisbahkan ya, kuncinya rumah. Berarti menjadi apa? Susunan ini. Miftahul baiti. Miftahul baiti. Tapi barakallahu fikum, dikerjakan sesuai dengan penjelasan yang telah kami jelaskan. Semoga dipahami dengan baik. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.